Apa yang akan terjadi ketika bayi yang ada di dalam kandungan kalian menghilang secara mistis dan menakutkan? Cerita ini ditulis oleh @tanyademit. Yang ingin membacanya langsung bisa di Twitter beliau. Yuk kita dengarkan ceritanya. Ini adalah sebuah cerita yang pernah aku dengar dari almarhum ibu, bapak, serta kakak-kakakku. Ibuku dulu bercerita tentang kisah ini ketika dia menyuruh kakak untuk menjaga istrinya yang sedang hamil agar tidak terjadi hal yang sama. Aku akan menggunakan sudut pandang keluargaku agar kalian bisa merasakan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Versi kami sebagai tetangga depan rumahnya yang mengetahui persis dari awal sampai akhir cerita ini. Tahun 1990 di daerah selatan Jawa Barat, ibuku dan Bu Sri hamil dalam waktu yang berdekatan. Bu Sri adalah tetangga depan rumah. Rumah kami terpisah oleh jalan dan sebuah halaman kecil dengan sebuah pohon mangga di depan rumahnya. Kalau tidak salah, jarak kehamilan ibu dan Bu Sri hanya berbeda 1 bulan pada saat itu. Ibu mengandung anak keempat, yaitu aku, sedangkan bagi Bu Sri itu adalah kehamilan pertamanya. Sehingga Bu Sri sering main ke rumahku untuk mencari tahu bagaimana cara mengurus anak untuk mempersiapkan kelahirannya kepada ibuku yang lebih berpengalaman. Dan ibu menyambutnya layaknya saudara kandung, sehingga mereka berdua sangatlah dekat. Bu Sri bukan warga asli sini. Dia adalah seorang perantau yang dinikahi oleh suaminya yang merupakan kenek dari mobil angkutan provinsi kepunyaan bapakku. Sehingga Bu Sri tidak mempunyai saudara di kampungku ini. Makanya keluargaku sudah dianggap saudara olehnya pada saat itu. Yang memakai kemeja loreng adalah suami Bu Sri, dan yang ada tepat di depan mobil adalah bapak. Semuanya baik-baik saja hingga suatu saat di mana kandungan ibu dan Bu Sri sudah melewati 6 bulan. Kita yang sedang terlelap tidur dikejutkan oleh sesuatu yang aneh di luar nalar. Dan itu adalah awal dari teror yang menimpa Bu Sri dengan segala kengeriannya. Kita yang sedang tertidur pada malam itu mendengar sebuah langkah kaki dari luar, dan hal itu membuat salah satu kakak tertuaku terbangun. Dia berjalan melewati gang yang ada di antara rumahku dan rumah Ibu Sri sambil memukul tembok-tembok rumah dengan benda yang dia bawa. Awalnya kakakku cuek dan menganggap bahwa itu adalah orang iseng yang sedang lewat depan rumah. Tapi ternyata hal itu terjadi selama beberapa hari dan kemudian menghilang begitu saja tanpa jejak. Namun 2 hari berselang terjadi sesuatu yang aneh kembali. Suara dari orang yang memukul tembok berganti dengan suara dari atap rumah, seperti ada beberapa orang yang berjalan di atap dan berusaha masuk ke dalam rumah. Semua kakakku yang mendengar hal itu akhirnya mendengar suara gaduh tersebut. Bahkan mereka terbangun dari tidurnya. Kakak pertamaku yang tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres memutuskan untuk keluar. Ketika dirinya keluar dari kejauhan, dia seperti melihat seseorang yang sedang berdiri di belakang pohon mangga yang ada di antara rumahku dan Bu Sri sambil membakar sesuatu di sana. Kakak hanya melihat orang itu dari pintu rumah. Dia yang pada waktu itu masih sekolah di SMA terlalu takut untuk mendekat, bahkan berteriak kepada orang itu. Namun tak lama hal itu disadari oleh orang tersebut karena dia tiba-tiba menghilang dalam sekejap mata. Setelah itu suasana di sekitar rumah menjadi tidak enak. Kakakku tiba-tiba merinding, bahkan dirinya mencium bau wewangian dari arah pohon mangga. Dia akhirnya lari dan masuk ke dalam rumah sambil mengunci pintu karena ketakutan. Pagi pun tiba. Kakak yang melihat kejadian itu akhirnya memberitahu ibuku.
Namun ibu hanya menjawab, "Orang itu tidak sampai masuk ke dalam rumah kan? Tidak ada barang yang hilang kan?" Kakakku hanya menggelengkan kepala dan ibu hanya mengangguk sambil mengusap kepala kakakku dan menyuruh dirinya untuk siap-siap berangkat sekolah bersama adiknya yang masih duduk di bangku SMP. Pagi itu Bu Sri yang biasanya datang dan ikut berjemur di dekat rumah kini tidak datang. Karena ibu khawatir apalagi ada laporan dari kakak atas kejadian semalam, maka ibu berinisiatif datang ke rumahnya, mencoba mencari tahu apa yang terjadi kepada Bu Sri pada saat itu. Bu Sri, ibuku mengetuk pintu rumah Bu Sri pada saat itu. Terlihat tidak ada jawaban di sana, bahkan pintunya masih tertutup rapat. Akhirnya dirinya berinisiatif memutar arah ke belakang rumah. Dia membuka pintu belakang yang merupakan dapur yang jarang dia kunci, karena ketika suaminya pulang, dia bisa langsung masuk tanpa harus menggedor pintu depan. Ibu yang sudah dekat dengan Bu Sri langsung masuk melewati pintu belakang, ditemani dengan kakakku yang ketiga. Dengan tergesa-gesa dia masuk ke dalam, mencari tahu Bu Sri di dalam sana. Betapa terkejutnya ketika dia melihat Bu Sri yang tak sadarkan diri di bawah kursi kayu di ruang tamu dengan wajahnya sedikit pucat dan berkeringat. Sontak ibuku langsung berteriak ke arah kakak-kakakku yang pada saat itu ingin berangkat sekolah untuk membantu membangunkan Bu Sri dengan keadaan yang panik. Tak lama kemudian Bu Sri pun tersadar dan duduk di kursi sambil memegang teh hangat buatan ibuku. "Bu, semalam saya mendengar suara gaduh di atap, seperti ada kucing yang sedang berantem. Terus tak lama seperti ada orang yang melempar pasir ke atas rumah," katanya dengan tangan yang bergetar. "Setelah itu saya terbangun. Saya berniat mengusirnya pakai air. Namun semua suara yang saya dengar mendadak terhenti ketika saya terbangun. Semuanya mendadak hening seperti tidak terjadi apa-apa." Bu Sri sempat terdiam beberapa saat. Tangannya sedikit bergetar sehingga air teh hangat yang dibuat ibuku sedikit tumpah ke tangannya. "Terus bagaimana, Bu? Kenapa ibu bisa sampai tidur di bawah?" tanya ibuku dengan nada yang pelan. Bu Sri hanya menatap jendela, sebuah jendela dekat depan yang tertutup oleh tirai berwarna merah dan bermotif angsa pada saat itu. "Bu," jawab Bu Sri dengan wajahnya yang tampak pucat, "Aku melihat sesuatu yang mondar-mandir di depan rumah, Bu. Dia muncul dari arah rumah ibu ke rumahku. Awalnya aku kira itu adalah suamiku, namun setelah aku menunggu dirinya membuka pintu belakang seperti suamiku ketika pulang, orang yang ada di luar tidak melakukan hal itu. Malah dia kembali lagi mengelilingi rumah seperti sedang mencari sesuatu. Aku penasaran siapa dia, kenapa dia mondar-mandir di sana. Aku sedikit mengintip dari kaca untuk mengetahui siapa dia. Namun Bu Sri kembali terdiam, tangannya bergetar lebih hebat dari sebelumnya. Pas aku membuka jendela, tiba-tiba orang itu hilang. Malah muncul semilir angin tipis di dalam rumah dengan bau busuk yang menyengat, Bu. Dan setelah itu aku tidak sadarkan diri sampai ibu datang." Hari pun berlanjut atas kejadian yang terjadi di antara rumah kita berdua. Mau tidak mau kakak yang pertama harus tidur di luar, ditemani oleh kakakku yang kedua untuk menjaga ibu dan Bu Sri yang letaknya tidak terlalu jauh sehingga masih bisa terlihat ketika mereka berjaga. Bu Sri merasa sedikit tenang karena melihat kedua kakakku dari dalam rumah yang diam di depan rumahku pada malam itu. Pasti banyak yang bertanya-tanya, kenapa malah menyuruh kedua orang yang statusnya masih sekolah untuk melakukan hal tersebut.
Perlu untuk diketahui, di kampung pada tahun 1990, anak-anak umur belasan tahun sudah dianggap dewasa, bahkan banyak yang sudah menikah, sehingga wajar hal itu dilakukan. Bahkan tak jarang mereka sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Bu Sri akhirnya bisa kembali tidur dengan tenang setelah melihat kedua kakakku berjaga di sana. Sambil mengusap-ngusap perutnya yang semakin membesar, dia tersenyum di atas kasurnya sebelum akhirnya memejamkan mata di dalam kamar. Jam 3 subuh, kedua kakakku kembali dikejutkan oleh teriakan Bu Sri yang ada di rumahnya. Kakakku yang pada saat itu terlelap tidur di halaman rumah langsung terbangun dan berlari ke arah rumah Bu Sri dengan keadaan yang panik sambil membawa senter aluminium yang mereka bawa. Mereka berdua yang panik langsung masuk melewati pintu belakang dan terkejut ketika melihat Bu Sri sudah terbangun dengan nafasnya yang terengah-engah, dengan mulutnya yang terus-terusan berkata, "Tidak, aku tidak akan memberikan bayiku," katanya dengan nada yang panik. Wajah Bu Sri pucat, rambutnya acak-acakan dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Dia sedikit tenang ketika melihat kedua kakakku datang. Tak lama wajahnya langsung tertunduk dan menangis di kamar sambil terus-terusan berkata dengan nada yang pelan, "Jangan bawa bayiku." Pagi hari menjelang, ibu kembali ke rumah Bu Sri dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun dirinya seperti merasakan sesuatu yang aneh di dalam rumahnya, seperti ada bau seekor tikus yang mati. Namun setelah mencari ke seluruh tempat, tidak ada bangkai tikus di rumah Bu Sri. Bu Sri bercerita bahwa dia bermimpi didatangi oleh seorang nenek tua yang keriput. Wajahnya terlihat pucat dengan urat-urat tipis di sekitar wajahnya. Rambutnya yang putih terurai dengan tubuhnya yang sedikit bungkuk tiba-tiba muncul dan mengusap-ngusap perutnya secara perlahan. Awalnya Bu Sri mendiamkan hal itu, namun ketika dia sedang mengusap perutnya, nenek itu tiba-tiba meminta bayi yang ada di dalam kandungannya sambil tertawa kecil. Bu Sri menolak dan ingin berusaha untuk kabur dari sana karena wajah nenek itu berubah menjadi menyeramkan. Namun dirinya tidak bisa melakukan hal itu. Tubuhnya kaku dan tidak bisa bergerak, sehingga yang bisa dia lakukan hanya berteriak dan terbangun ketika tepat jam 3 subuh dengan keringat yang membasahi sekujur tubuhnya. Ibu yang mendengarkan hal itu langsung berkata, apakah perlu dia memanggil orang lain untuk menemaninya atau memanggil dukun bayi agar dia tenang lagi? Karena tidak mungkin kedua kakak laki-lakiku terus-terusan jaga di depan rumah atas kejadian yang menimpa Bu Sri. Bu Sri hanya menggelengkan kepala. Dia terlalu canggung meminta tolong selain ibu. Sebagai seorang perantau yang ikut tinggal di kampung suaminya, hanya ibu yang bisa dipercaya karena dia takut kalau hal ini bisa menjadi bahan perguncingan bagi ibu-ibu sekitar kampung. Tidak apa-apa Bu, sepertinya itu hanya mimpi buruk. Mungkin aku terlalu khawatir akan orang yang mondar-mandir di depan rumah di malam kemarin sehingga aku mimpi buruk. Apalagi suamiku akan pulang besok, jadi ibu gak perlu khawatir, kata Bu Sri dengan nada yang pelan. Malam selanjutnya Bu Sri mendapatkan mimpi yang sama. Seorang nenek-nenek yang muncul entah dari mana datang dan kembali meminta bayinya untuk diserahkan. Bahkan kali ini dia sedikit memaksa. Dia sedikit meremas perutnya sehingga Bu Sri merasa kesakitan dalam mimpinya. Mimpinya benar-benar menyiksa. Tubuhnya tidak bisa berlari dan hanya bisa merasakan rasa sakit dari perutnya yang semakin besar. Dia hanya bisa menangis karena di dalam mimpinya, karena dia tidak mau menyerahkan anaknya kepada nenek yang muncul di depannya pada saat itu. Bu Sri kembali terbangun tepat jam 3 subuh.
Namun dia merasakan hal yang berbeda. Rasa sakit yang dia terima di dalam mimpi kini bisa dia rasakan di tempat tidur, seperti ada bekas remasan tangan yang menarik sesuatu di dalam perutnya dengan sangat keras. Bahkan dia mencium bau busuk yang sangat menyengat dari ruang tengah. Saking baunya, dia langsung menutup hidungnya dengan salah satu tangannya dan mencari asal dari suara tersebut. Betapa terkejutnya dia ketika dia melihat ke arah tirai pembatas kamar dan ruang tengah. Dia melihat sebuah bayangan nenek-nenek yang ditemui dari mimpinya. Tubuhnya yang bungkuk dan menatapnya dari balik tirai sambil tertawa kecil. Busri benar-benar kaget. Lampu 5 watt yang menerangi ruangan tengah membuat bayangan itu terlihat dengan sangat jelas. Busri hanya bisa menatap bayangan itu tanpa bisa melakukan apapun. Mulutnya seperti terkunci ketika dia ingin meminta tolong. Apalagi nenek itu seperti sedang melakukan sesuatu. Dia mengangkat tangannya secara perlahan dan rasa sakit yang Busri rasakan semakin terasa. Busri hanya bisa menahan sakit. Nenek itu semakin tertawa, dia semakin senang. Bahkan kepalanya seperti dimiringkan ke kiri dengan salah satu tangannya yang ingin membuka tirai itu secara perlahan. Namun nenek itu tiba-tiba menghilang. Tepat ketika seekor ayam yang ada di sekitar rumah berkokok menggema di seluruh kampung. Rasa sakit yang diterima oleh Busri pun menghilang seketika. Akhirnya Busri baru bisa keluar kamar setelah pagi menjelang. Mang Darman yang merupakan suami Busri akhirnya pulang. Itu membuat Busri lega karena dia kini ada yang menemaninya. Busri akhirnya menceritakan apa yang sudah dialami dan meminta Mang Darman menemaninya 3 hari lebih lama sebelum dirinya berangkat kembali bersama bapak. Mang Darman dan bapak seringkali mengobrol di luar sampai larut malam ketika mereka di rumah. Kedua kakakku juga sering ikut sambil mendengarkan sandiwara radio yang diputar di malam hari pada tahun tersebut. Karena di kampung pada saat itu tidak ada hiburan seperti TV yang ada sekarang, maka bersosialisasi dengan tetangga sambil mendengarkan radio adalah satu-satunya di sana. Jam 10 malam tiba, bapak izin sebentar untuk pulang mengantarkan kedua kakakku untuk tidur dan meninggalkan Mang Darman sendirian. Bapak yang kembali dari rumah terkejut karena Mang Darman seperti sedang mengobrol dengan seseorang, tapi bapak tidak melihat wujudnya. "Mang, ngobrol sama siapa kamu?" kata bapak sambil berteriak. Mang Darman langsung berpaling ke arah bapak yang berjalan mendekat kepadanya, dan ketika dia menengok lagi ke arah yang sebelumnya, dia kaget. "Pak, lihat nenek-nenek di sini gak?" katanya dengan nada yang heran. Bapak menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia bahkan berkata bahwa Mang Darman sendirian di sana setelah tinggal bapak mengantarkan kedua kakakku pulang. "Hati-hati Mang, takut itu hantu yang gentayangan," kata bapak sambil menepuk pundaknya. "Jaga istrimu, soalnya yang hamil suka didekati oleh yang seperti itu." Mitos hantu makhluk yang menyeramkan memang sudah menjadi cerita yang lumrah apabila kita hidup di kampung, sehingga wajar bapak berkata seperti itu. "Nanti mah simpan gunting di bawah bantal, takut ada apa-apa." Obrolan mereka pun akhirnya mulai berubah. Cerita tentang orang hamil yang diteror hantu akhirnya menjadi bahan obrolan mereka. "Pantesan si Sri ingin aku nginep lebih lama. Rupanya dia ingin ditemani karena beberapa hari ini ada kejadian aneh di rumah," kata Mang Darman. Bapak yang tahu cerita tentang Busri dan keanehan yang dia alami dari Mang Darman akhirnya menyarankan Mang Darman untuk tinggal di rumah saja untuk sementara.
Masalah kenek, dia akan mencari orang lain terlebih dahulu untuk menggantikannya. Selama beberapa hari Mang Darman ada di rumah. Obrolan mereka terhenti ketika jam 1 malam. Bapak pamit pulang karena besok harus berangkat dan mencari kenek pengganti Mang Darman. Mang Darman pun akhirnya pulang ke rumah, beristirahat sambil memikirkan saran dari bapak tentang menyimpan gunting di bawah bantal istrinya. Semuanya berjalan normal, terutama ketika bapak berada di dekat Mang Darman. Namun ketika Mang Darman membuka pintu rumah pada malam itu, tiba-tiba suasana rumah berubah, hening, gelap, menyeramkan, sehingga tubuhnya terasa enggan untuk masuk ke dalam. Tubuhnya pun tiba-tiba merinding seperti ada sesuatu yang ada di dalam rumah. Bahkan ketika dia melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah, bau busuk yang menyengat langsung tercium oleh hidungnya. Busuk, benar-benar busuk. Seperti bau bangkai hewan yang mati, bau kotoran manusia, juga bau sampah yang tercium menjadi satu di dalam rumahnya. Tubuhnya tiba-tiba mual, kepalanya langsung pusing. Karena selain bau busuk yang menyengat, dia juga merasakan tubuhnya yang terasa berat untuk melangkah. Sepertinya apa yang diobrolkan dengan bapak kini terjadi pada keluarganya, tentang para makhluk yang suka mengganggu orang yang sedang hamil. Apalagi istrinya hidup sendirian di rumah ketika dirinya berangkat bersama bapak. Bukannya takut, Mang Darman malah memberanikan diri untuk masuk, meskipun bau busuk itu semakin terasa menusuk hidung. Namun dia langsung berjalan ke arah kamar untuk menemui istrinya yang masih tertidur. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Dia melangkahkan kaki secara perlahan, matanya melirik ke sekitar area rumah yang tiba-tiba berubah dengan cepat. Hawa dingin yang menyebar disertai bau yang tidak sedap membuat jantungnya sedikit berdetak dengan cepat. Apalagi, astaga, tepat ketika membuka tirai kamarnya, nenek yang ditemui di luar yang dianggap bapak sebagai makhluk halus kini muncul lagi di dalam kamar. Dia berdiri dengan wajahnya menyeringai ke arah dirinya. Tubuhnya yang bungkuk terlihat sedang mengelus-ngelus perut Bu Sri secara perlahan. "Jang, bayinya dibawa olehku ya," katanya sambil terkekeh-kekeh kecil. Mang Darman kaget, jantungnya semakin berdetak kencang. Tubuhnya kaku ketika nenek itu muncul tak jauh dari dirinya sendiri. Butuh beberapa detik bagi dirinya untuk tersadar, sehingga tak lama kemudian dia langsung berteriak, bermaksud untuk membangunkan istrinya yang tertidur pulas di sana. "Sri, bangun!" katanya dengan nada yang sangat keras. Teriakan itu seketika membuat nenek itu menghilang. Bu Sri yang sedang tertidur pulas langsung terbangun dan bertanya kepada suaminya, kenapa berteriak di tengah malam. Suaminya langsung mendekat. Dia langsung memeluknya tanpa memberitahu apa yang sedang terjadi di sana. Rupanya kejadian itu tidak muncul dalam 1 malam saja. Selama dia menemani di rumah, ada saja kejadian aneh yang kini menimpa dirinya dan Bu Sri. Awalnya Mang Darman ingin meminta bantuan bapak, karena tidak mungkin dia meminta ibu yang hamil untuk membantunya. Namun karena bapak sudah berangkat, jadi dirinya tidak bisa meminta tolong kepada siapapun sekarang, karena tidak mungkin juga dia meminta kakakku yang masih sekolah untuk menemaninya di rumah. Aku masih ingat bagaimana kakakku bercerita tentang Mang Darman yang kurang tidur di setiap paginya. Kakakku bercerita tentang dia yang tiba-tiba membuang bahan makanan yang membusuk, padahal Bu Sri dan ibu belanja di tukang sayur yang sama yang melintas di depan rumah. Terkadang kakak juga seringkali mendengar suara-suara gaduh dari dalam rumah.
seperti banyak benda-benda yang dilempar ke sana kemari. Bersamaan dengan suara tertawa sesosok nenek-nenek yang sering terdengar di dalam rumah Bu Sri. Teror itu berlangsung beberapa malam, bahkan semakin hari semakin parah. Seperti banyak burung serak Jawa yang suaranya menyeramkan sering hinggap di atas rumahnya. Lalu ketika malam, tiba-tiba lampu yang menerangi depan rumah Bu Sri padam dan nyala dengan sendirinya. Bahkan kondisi Bu Sri yang awalnya senang karena semakin hari perutnya semakin membesar, kini semakin hari semakin lemas. Wajahnya semakin pucat, bahkan beberapa kali dia mengeluh kesakitan. Perutnya yang hamil pun sedikit aneh, tidak seperti ibu yang pada saat itu mengandungku. Perutnya sedikit menggelambir ke bawah, lebih seperti perut yang penuh lemak daripada seorang ibu yang sedang hamil besar. Dia juga berkata bahwa meskipun perutnya membesar, tapi dia seperti tidak merasakan bayi yang bergerak di dalam, layaknya orang hamil pada umumnya. Kakak juga bercerita bahwa beberapa kali ibu memberikan saran untuk ke puskesmas memakai mobil bapak, karena di hari itu bapak pulang ke rumah dan akan bekerja kembali 3 hari kemudian. Namun tetap Bu Sri dan Mang Darman menolak karena lagi-lagi biaya jadi permasalahannya. Apalagi jarak dari rumah ke puskesmas lumayan jauh, harus ditempuh oleh mobil selama 1 jam perjalanan dengan kondisi jalan yang rusak dan berbatu. Sehingga Mang Darman terlalu takut hal itu berpengaruh kepada kondisi bayi yang ada di dalam kandungan istrinya. Tepat di hari Selasa, 1 hari setelah bapak pulang, ada kejadian yang terjadi tanpa sengaja. Kakak pertama dan kedua bersama teman-temannya sedang bermain bentengan di depan rumah Bu Sri. Secara tidak sengaja menemukan sebuah benda aneh di bawah pohon mangga. Sebuah pocong kecil yang sudah lusuh dengan beberapa percikan darah yang sudah hangus dan mengering yang ditanam di dekat pohon mangga. Tempat kakakku yang pertama melihat orang yang sedang berdiri di sana beberapa malam yang lalu, sebelum akhirnya dia mendadak hilang di sana. Kakakku sempat bercerita kepadaku, pocong kecil itu sangat harum seperti sudah dikasih parfum khusus. Dirinya bahkan membuka tali pocong tersebut dan terlihat di sana ada sebuah kertas tulisan kuno, kembang 7 rupa, dan 2 buah tali pusar bayi yang sudah mengering. Kakakku langsung menceritakan hal itu kepada bapak yang sedang diam di depan rumah sambil merokok sambil mendengarkan radio butut kesayangannya. Jujur, bapak langsung syok. Dia langsung mengambil pocong kecil itu dan meremasnya dengan kuat dengan salah satu tangannya. Ibu yang berada di sana langsung mendekati bapak dan ingin memegang pocong kecil itu dengan salah satu tangannya. Plak, tiba-tiba bapak menepuk tangan ibu dengan keras. Ibu benar-benar kaget atas hal itu, namun dia takut menegurnya karena ibu melihat bapak yang tiba-tiba marah. Raut wajahnya berubah, dia seperti marah atas apa yang kakakku temukan pada saat itu. Siapa yang berani mengubur ini di dekat rumah? Emang itu apa, Pak? Kenapa aku tidak boleh pegang itu? Kata ibu yang tidak tahu kenapa dia tidak boleh memegang benda yang bapak remas dengan kuat. Tanpa menjawab perkataan ibu, bapak langsung berdiri dan berjalan mendekati rumah Bu Sri sambil berteriak, "Darman, keluar! Keluar kamu!" Bapak masuk ke dalam rumah dan melihat Bu Sri yang nampak terduduk lemas ditemani Mang Darman yang sedang menyuapi makanan untuknya. Matanya terlihat sangat lelah, kantung matanya terlihat. Dia kayaknya tidak tidur lelap di malam hari selama beberapa malam. Begitu pula dengan Mang Darman yang hanya ditinggalkan beberapa hari saja, kini wajahnya pucat karena kurang tidur sama seperti Bu Sri. Brak!
Kamu itu tidak hidup sendiri di sini. Ada istriku dan anak-anakku untuk meminta tolong untuk membantumu. Bapak marah. Dia mengangkat tangannya sambil memegang pocong kecil itu. Ini bukan gangguan hantu yang bikin istrimu tidak bisa tidur, tapi ada yang mengincar bayimu. Bapak langsung memanting pocong kecil itu dan menginjaknya dengan keras di depan mereka berdua. Tepat ketika Bapak menginjak pocong kecil itu, tiba-tiba Bu Sri tiba-tiba menjerit. Dia langsung memegang perutnya. Wajahnya benar-benar kesakitan. Bahkan dia sampai turun dari duduknya dan terbaring di lantai untuk menahan sakit yang dia terima. Mang Darman berdiri. Dia merasa marah ke Bapak karena dia melakukan sesuatu yang membuat istrinya kesakitan. Namun ketika dia ingin mendekati Bapak, tiba-tiba Bapak mengangkat tangannya sambil berkata, "Duduk," dengan matanya yang melotot ke arah Mang Darman. Mang Darman yang tahu sifat Bapak hanya bisa mengurungkan niatnya dan hanya bisa melihat istrinya berguling-guling di lantai. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa mengepalkan tangannya dengan erat sambil duduk melihat istrinya yang sedang kesakitan. Apalagi ketika Bapak mengangkatkan kaki dan menginjak lagi pocong kecil itu. Bu Sri kembali berteriak, wajahnya sampai menangis, saking tidak kuat menahan rasa sakit yang dideritanya. Kakakku bercerita bagaimana jeritan Bu Sri yang memilukan itu terdengar hingga ke rumah. Kakak ketiga yang masih kecil pun sampai berlari ke dalam rumah bersamaan dengan kakakku yang kedua. Mereka terlalu takut karena jeritan Bu Sri benar-benar mengerikan ketika Bapak menginjak pocong kecil itu beberapa kali. Duk, duk, duk. Bapak terus menginjak-injak pocong kecil itu. Mulutnya menggerutu dengan kemarahan yang memuncak. Bahkan dia tidak peduli kepada Bu Sri yang masih kesakitan. "Sudah Pak, sudah." Mang Darman yang awalnya marah kini terlihat sedih. Bagaimana tidak, dia melihat istrinya yang kesakitan dengan kondisi hamil besar dan berguling-guling di lantai. Dia takut akan kondisi bayi yang dikandungnya. Namun Bapak seakan-akan tidak peduli. Dia terus menginjak-injak pocong kecil itu. Hingga akhirnya, tepat ketika dia menginjaknya lagi, tiba-tiba prak! Kaca rumah tiba-tiba pecah seperti ada yang memukulnya dengan keras, bersamaan dengan angin yang tiba-tiba muncul dan berhembus dari dalam ke arah Bapak. Bapak semakin marah, dirinya langsung berbalik ke arah rumah dan meninggalkan Mang Darman dan istrinya yang terbaring di lantai sambil berteriak, "Panggil Pak Raji, harus ada yang harus diselamatkan di sini." Pak Raji yang dipanggil oleh kakak yang pertama akhirnya datang. Awalnya dia datang kepada ibu karena dirinya merupakan saudara jauh. Bapak yang kini menemani Mang Darman dan Bu Sri di rumahnya melarang ibu untuk mendekat. Hanya kakakku yang boleh mendekati rumah Bu Sri sekarang. Sehingga hal itu menjadi pertanyaan bagi ibu kepada Pak Raji ketika datang. "Kenapa Bu Sri sampai seperti itu, Bu?" kata ibuku. Pak Raji hanya menjawab, "Apakah ada yang aneh dalam beberapa hari di luar rumah?" Pak Raji adalah seorang dukun bayi yang tidak hanya membantu para wanita melahirkan. Terkadang mereka sering membantu para calon ibu yang mengalami kejadian di luar nalar ketika sedang hamil dengan keilmuannya. Ibu kembali ingat bagaimana di malam-malam sebelumnya ada orang yang mengetuk-ngetuk tembok rumah, tentang kakakku yang melihat seseorang di pohon mangga, dan itu semuanya berkaitan. Ternyata kejadian yang terjadi selama beberapa hari itu adalah awal dari apa yang dialami Bu Sri. Karena ada seseorang yang sedang mengincar bayi yang ada di dalam kandungan ibu dan Bu Sri. Awalnya dia mengincar aku yang dikandung oleh ibu pada saat itu.
Namun karena ada keturunan yang membuat aku diproteksi, membuat mereka tidak bisa merangsak masuk ke dalam rumah, sehingga hanya terdengar suara gaduh dari atas rumah tanpa ada kejadian lain di hari-hari berikutnya. Sedangkan Bu Sri yang posisinya sendirian tidak dijaga layaknya aku, sehingga dia diteror setiap malam, hingga akhirnya kakakku yang paling tua menemukan penyebabnya, yaitu pocong kecil yang ditanam di bawah pohon mangga. Ceritanya bersambung ke part 2. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Yang belum subscribe, mohon subscribe, like, dan komen agar channel aku terus berkembang.